Halo semuanya, welcome back to my channel YouTube Kiki dan Tian. Gimana semuanya? Semangat? Nah, hari ini aku lagi pengen undang sahabat aku, Lolita Putri, yang lagi ada di New York. Jadi, ini Makanya nih udah ngajak. Lolita, dan dia itu, dulu kita pernah syuting bareng ya, Lol ya. Pernah Terus habis itu gak lama lo banget. langsung pindah ke Amerika, udah berapa tahun lo di sana? Udah 9 tahun. Di Manhattan, dan itu center COVID yang sekarang ada di Amerika ya, Bo? Iya, paling Dan, parah. dan lo bener-bener nggak keluar rumah sama sekali, kecuali grocery ya, Bo ya? Grocery juga sekarang harus online. Online juga dapat grocery-nya juga susah. Waktu spotnya gitu loh, karena semua orang udah panik kan. Jadi semua orang udah stok toilet paper, semua udah kayak grocery udah gitu udah kosong juga. Jadi kita benar-benar kayak nggak tahu harus ngapain gitu loh. Tapi I think 2 minggu ini ya, enggak, seminggu ini kayaknya rumah sakit udah agak menurun pasien-pasien yang darurat banget. Jadinya udah agak mendingan. Lo tuh sering banget denger ambulans-ambulans gitu dong lo ya di Oh situ. my God. Dengar ambulans tuh nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu benar-benar bikin heartbreaking banget. Soalnya benar-benar Terus sempet non-stop bikin lo kayak ambulans. ngedrop gitu nggak sih lo? Maksudnya kayak, Iya. gitu. Secara Sampai lo gue juga nggak berani, bener-bener nggak sampai pakai babysitter gitu-gitu kan, lo sendiri nggak, semua gue semuanya. sendiri. Jadinya benar-benar sekarang ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, udah bener-bener sendiri. Terus mau ngapa-ngapain jadi sekarang parno. Anak-anak aja di jalan nih, bisa dilihat ya. Di jalan udah nggak ada stroller satupun, nggak ada stroller. Lihat deh, udah nggak ada stroller satupun Iya, yang terakhir jalan. gue Biasanya kesana ini kayaknya tuh masih hidup banget kotanya, santai semua, ini seru. kosong banget. Aprisa tuh kayak family, tempatnya family gitu. Tapi sekarang satu stroller pun nggak ada. Parah ya. Biasanya ini tempat ini ya, orang udah kayak semut jalan-jalan. Iya, Sekarang iya. cuma bisa dihitung pakai jari. Terus itu harus 6 feet apart. Oh my God. Parah. Terus, maksudnya lo ada kenalan yang udah terkonfirmasi positif nggak sih lo di situ? Ada sih beberapa teman yang udah positif, tapi dia mild aja gitu. Maksudnya dia nggak parah banget. Jadi dia isolasi di Dia di rumah rumah ya? 2 minggu isolasi, dan bener-bener nggak boleh ke living room, nggak boleh kemana-mana, di kamar aja. Makanan di drop kayak gitu-gitu. Kita nggak boleh ada berinteraksi sama orang lain, biar nggak nularin gitu. Terus ada juga temen tetangga ya, orang tua sendirian, saking udah parahnya ya di New York. Jadi dia udah meninggal, 3 hari kemudian orang baru bisa pick up mayatnya di rumahnya karena udah terlalu penuh orang yang meninggal. Oh Dan my. sekarang di New York akhirnya harus dikubur massa. Nggak ada dimandiin, nggak diapa-apain, dikubur massa rame-rame. Dikuburnya udah pakai alat. Maksudnya Sedih banget. boro-boro bisa didoain rame-rame. Iya, nggak bisa. Karena Iya. corona kalau kita pegang kan nular, jadi mereka udah nggak mau lagi. Terus nurse, semua dokter juga udah banyak banget yang meninggal gara-gara corona. Suster, semuanya udah pada kasihan gitu. Di New York pun Tadinya sampai sempet udah nggak nyangka ya bakalan kayak gini kan, nggak kayak nyangka, nggak Januari nyangka. masih pada santai kali ya, kayak di Jakarta kan Maret gitu. awal Maret aja masih pada pesta-pesta, masih pada ke pantai. Pertengahan Maret, dang, langsung semua shutdown, pemerintah shutdown. Kan kita pikirnya, oh, Amerika gitu, negara besar nggak mungkin shutdown gitu. Underestimate, ternyata separah ini gitu, sampai benar-benar di sini kan, di Amerika biasanya very common sama yang namanya flu. Flu, orang-orang di sini jutaan orang sakit flu tuh biasa. Itu sakit, terus yang orang-orang tua juga kasihan. Kebanyakan kalau orang-orang yang tinggal di city kan mereka kayak small family gitu, cuman kayak anak dua, Iya. ibu, terus orang-orang tua sendiri gitu, nggak pernah yang nggak rame-rame rumah besar kayak di Indonesia gitu. Kalau di sini kan apartemen-apartemen semua, apalagi di Manhattan ya, nggak ada rumah-rumah, semuanya apartemen. Jadinya dia meninggal sendiri di dalam apartemen, Sumpah, nggak ada yang tahu. sedih banget.
Terus harus nunggu berapa hari dari pemerintah untuk ambil mayatnya karena udah terlalu banyak yang meninggal, jadi mereka juga sibuk banget gitu, udah nggak bisa lagi kontrol terlalu banyak yang meninggal. Terus bisnis Aduh, gimana? corona. Boleh ke restoran gitu-gitu ya? Suami Aduh. gimana dong? Jadi semua restoran 1 bulan terakhir ini semua tutup, cuma bisa Iya. pick up doang, pick up sama delivery. Itu pun nggak boleh masuk ke dalam apartemen, jadi harus keluar dulu ambil makanannya. Biasanya kan kalau food delivery ke apartemen mereka anterin sampai depan pintu. Nah, sekarang mereka cuma bisa kayak anterin sampai depan gedung doang, udah nggak bisa masuk ke dalam pintunya lagi gitu loh. Jadi dia harus di luar, terus juga harus pakai kayak jauh-jauhan gitu, habis itu kabur. Terus itu juga susah banget, yang biasanya food delivery 30 menit udah ada, sekarang kayak sejam setengah. Jadi apa nih Iya, lo lakuin biar lo tetap happy gitu di tengah jadi yang chaos? schedule gue hari-hari ya, nge-gym pagi-pagi it's a must every day, karena kan kita juga harus physical, mentally, jadi harus sehat juga kan. Abis itu mulai masak, anak gue kan juga, yang satu kan udah 7 tahun, jadi dia setiap hari homeschooling kan dari gurunya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu kita harus kayak bantuin dia belajar, remote learning namanya, jadi belajar di rumah. Sebenarnya boleh keluar kalau yang non essential business, meaning kayak lo gak penting-penting banget, lo mendingan di rumah karena emang bahaya banget gitu. Kita nggak pernah tahu kita ketemu sama siapa, dan badan kita juga mungkin kita sehat tapi kita bisa jadi carrier buat orang lain gitu, yang orang mungkin kita non asymptomatic gitu, kayak kita nggak berasa kalau sakit tapi kita positif gitu. Kemarin gue juga baru cek, alhamdulillah negatif, satu keluarga. Cek di mana? Lo maksudnya beli aja gitu di rumah ngeceknya? Oh, nggak bisa. Karena kemarin gue sempet sakit sih 3 minggu. Jadi sakitnya tuh benar-benar gue udah bilang, aduh kayaknya gue pasti positif corona gitu. Karena udah meriang, muntah-muntah, batuk, ciri-cirinya lah ya. Sesak napas udah benar-benar ciri-cirinya 3 gila. minggu. Nggak, sampai udah ke dokter, terus mereka bilang, oh nggak bisa tes juga. Akhirnya ke dokter lain, dia kasih alat yang dimasukin hidung gitu, negatif, alhamdulillah. Jadi nggak parno-parno banget. Terus sekarang dari pemerintahnya kayak udah bisa ngecek yang dari namanya bukan cek corona tapi antibody namanya. Jadi dia ngecek di badan lo udah ada antibody corona atau enggak gitu, kayak lo mengandung corona atau enggak, tapi bukan cek corona itself gitu. Namanya antibody test. Negatif, berarti gue nggak bisa tetap kena gitu. Ya, alhamdulillah. Gila lo tapi bisa tetap kena. Ya. Udah lagi ada anak dua kayak gitu, terus iya banget. Gitu. Terus anak kecil juga di sini juga ada yang beberapa meninggal kena corona, itu sedih banget. Ya. Padahal kan kayaknya mana lagi bulan puasa lagi ya? Gimana bulan Ramadan jauh dari mama? Bulan Ramadan sedih. Terus nggak ada makanan enak-enak kayak di Indonesia ya. Di sini bulan Ramadan ya begini deh, sendiri-sendiri gitu, dan jamnya panjang banget. Jadi dari subuh, buka puasanya itu di sini jam 8 malam. Gimana tuh? Coba. Jam 8 malam. Biasanya biasanya gue kalau ini sholat Traweh di rumah, tapi kalau sholat Idul Fitri itu bisa di NYU. Di lapangan gitu bareng-bareng semuanya. Di bareng-bareng sama orang Muslim gitu, kayak kayak jauh dari keluarga, sedih sih. Kalau di sini sebenarnya namanya kayak non essential business, stay home is essential nomor 1, stay home. Tapi kalau emang harus kerja, essential worker, meaning kayak misalkan lo yang supir bus, supir subway, nurse, yang dokter, gitu juga ya. Itu pengiriman paket itu mereka buka untuk nge-serve kita. Terus yang uniknya kalau di sini setiap jam 7 malam jam 7 malam kita ke balkoni, semua orang tepuk tangan buat suster, buat nurse. Jadi terus ada yang main piano di balkoni, ada yang tiup saxophone, semua. Jadi videoin, kirim gue. Iya, mau ntar jam 7 gue videoin. Itu bikin gue nangis banget, yang kayak oh my god, kayak solidaritas banget gitu. Semua orang tepuk tangan dari balkoni doang, terus rame banget karena mereka ada yang pasang lagu-lagu, ada yang main piano, ada yang tepuk tangan sih namanya clap because we care. Kayak kita tepuk tangan karena kita peduli sama yang
superhero itu, kayak suster, kayak dokter yang kerja untuk kita di saat kayak gini gitu loh. Loh, Jadi, terus gimana sih, apa namanya, setahu gue baca lagi di mana di Georgia ya, itu yang minta dibuka lockdown. Itu gimana ya? Itu sih di Georgia. Jadi mereka demo gede-gedean. Orang-orang Georgia tuh ya demo gede-gedean. Mereka udah nggak sabar, dia pengen buka ekonomi Amerika gitu. Cuman sebenarnya belum siap gitu Amerika dibuka. Akhirnya hari pertama mereka buka, 100 orang masuk rumah sakit. Jadi kayaknya sekarang akan ditutup lagi gitu. Mereka udah nggak sabar. Mereka di daerah Texas sana benar-benar mereka beda perspektif sama yang di California, yang kayak kita di New York sama California, LA gitu-gitu. Mereka belum terlalu apa ya, dibilang beda. Pokoknya gue nggak bisa bilang mereka Iya. Pokoknya begitu deh. Cuma Mereka maksud gue kayak, ngilu pas lagi mereka lagi iya, apa namanya, lagi demo-demo gitu tuh pada nggak pakai masker, gue ngilu banget pada sih. nggak pakai masker dan polisinya didorong-dorong. Oh my god. Gitu Itu tuh di tuh dia daerah tuh. mananya sih lo? Tuh kayaknya di tengahnya banget Manhattan gitu ya Iya. lo? Iya, gue di Manhattan, di Upper East Side. Kalau pada nonton Gossip Girl, disinilah aku hidup dia. Berarti lo jangan-jangan ketemu Blair dong di situ. Blair, Chuck Bass, it's me, Ada Blake Lolita. Lively, Chuck Bass, Banget. XOXO. Ya udahlah. Ini Pokoknya intinya lo harus apa ya, tetap stay healthy ya, Bo. Gila ya, kita udah lama banget gak ketemu. banget, ya ampun. Terakhir ketemu tahun 2014. Enggak, 16. Baru, ya. 17, 19, ya udah mau 4 Nggak tahun. terlalu lama sih lo. Ramadan tuh paling the best di Indonesia deh, paling the best di Indonesia. Tuh gue rencananya tahun ini pengen Lebaran pulang Indo. Corona, say. Pengen cepet-cepet pulang ya kan di Indonesia. Gue kangen makanan mama, terus makanan Indonesia emang nggak ada yang ngalahin. Di sini banyak sih makanan Indonesia juga sekarang, tapi beda, kurang gitu. Ya udah, kan lo gigit. bisa makan Claw Daddy. Apa nama restoran lo? Claw Daddy. Claw Daddy's NYC. Itu ini ya, seafood gitu ya lo ya. Apa aja sih? Seafood. Steak. Cajun restoran gitu, shrimp, crawfish, crab, gitu-gitu deh. Yummy. Nanti pokoknya kalau gue kesana lo ajakin gue, traktir gue makan di sana ya. Iya dong, red carpet VVIP ya kan. Apa sih? Aduh, gue kangen syuting deh, gue kangen syuting amat. Geng. Gue jambak-jambak di Kamal. Sini. Lolita ceritanya yang jambak-jambak gue dulu di sinetron. Iya. Adegan baik-baik, gue kan ini ibu tiri ceritanya. Cie. Enggak lah, gila. Dia nggak tahu hatinya Rinto. Ya udin lo, hati-hati ya lo. Oke, Titi, thank you banget loh. Thank you banget atas waktunya, Bebek. Stay healthy. Thank you. Love juga ya. Salam buat Tia sama anak-anak ya. Bye. Muah. Bye, Titi. Bye. Oke, guys, itu tadi obrolan aku sama Lolita Putri. Dia itu sahabat aku karena kita pernah syuting dulu sinetron bareng. Dan dia nggak lama dari selesai syuting, dia langsung menikah sama orang di New York. Dia tinggal di sana sudah 9 tahun. Dan aku pengen nanyain kabarnya, karena aku khawatir banget sama situasi COVID di Amerika saat ini, karena sudah mencapai, seperti yang tadi kita bilangin ya, sudah mencapai lebih dari 1 juta yang terkonfirmasi positif. Dan mudah-mudahan aja pemerintah di sana bisa diberikan kelancaran untuk handle semua pasien, untuk tenaga medisnya juga semangat, dan juga teman-teman yang berada di seluruh dunia, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kalian semua juga stay home, kita dukung teman-teman dari tenaga medis. Mudah-mudahan aja pandemik ini bisa cepat berakhir, karena ya dampaknya sangat besar banget untuk semuanya, dari mulai segi ekonomi, kesehatan, semuanya. Semoga aja ini bisa berguna untuk kalian semua. Makasih juga udah ngikutin terus di YouTube channel Titi dan Tian. Bye!